Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada siang ini kami bersyukur buat anugerah-Mu yang telah memperkenankan kami ada hingga saat ini. Pimpinan penyertaan-Mu begitu nyata, karena kami dapat melampaui setiap pergumulan hidup kami, karena Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan memimpin kami, hingga kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan berkati baik setiap yang mendengarkan khotbah ini di rumah ataupun di jalan, di tempat ini. Tuhan berkati, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kuasa iblis setan yang bekerja dengan cara apapun untuk mengganggu, mengalihkan konsentrasi kami di dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sehati kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang singkir jauhkan itu, baik dari lingkungan ini, tempat ini, terlebih dari ruang hati kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada hari ini dibawa tema pemimpin yang menghasilkan pemimpin. Sekali lagi, pemimpin yang menghasilkan pemimpin. Tom Peters berkata, pemimpin tidak sekedar menciptakan pengikut. Pemimpin lebih banyak menciptakan pemimpin. Pemimpin yang hebat itu melahirkan pengikut yang siap menjadi pemimpin, bukan sekedar melahirkan pengikut yang membabi buta, keras kepala, dan tanpa nalar. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang dapat menghasilkan atau melahirkan pemimpin baru. Pernyataan ini tepat diberikan kepada Rasul Paulus yang adalah orang tua rohani dari Timotius dan juga anak rohani lainnya. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, kita belajar rahasia pemimpin yang menghasilkan pemimpin dalam gereja, baik di masa Paulus dan juga di masa sekarang ini. Yang pertama adalah menjadikan dirinya sebagai teladan.
di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Dalam hal mengajar, Rasul Paulus sendiri telah menjadikan dirinya sebuah pola atau gambar yang harus diikuti agar tepat dan sesuai dengan bentuk asli. Dalam hal bagaimana? Ia tetap beriman kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan dalam penganiayaan, dalam penderitaan karena memberitakan Kristus, dan bahkan ia menyampaikan bahwa bukan dirinya sendiri yang menjadi teladan atau patut diteladani, tetapi setiap orang yang memberi teladan hidup yang benar. Hal ini sebagaimana disampaikan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Sekali lagi, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini Paulus menjadikan dirinya sebagai pola, menjadikan dirinya sebagai teladan yang harus diikuti supaya tidak meleset. Nah, saudara, ternyata bukan hanya kepada Timotius, tetapi baik kepada jemaat Tuhan dan anak-anak rohani Rasul Paulus yang lain. Firman Tuhan juga datang kepada Musa untuk mengingatkan orang Israel tentang pentingnya mengajar anak-anak. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian bunyinya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, sekali lagi di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi ini hal mengajar, membicarakan, memberikan perhatian baik sebagai seorang pemimpin kepada anak-anak di dalam skop keluarga, di dalam skop pendidikan, lembaga pendidikan, sebagai seorang guru, maka itu terus dilakukan, maupun di dalam instansi baik pemerintah maupun instansi-instansi yang lain. Di zaman ini keluarga, gereja, dan masyarakat sedang membutuhkan pemimpin yang selain memiliki keahlian dan kemampuan memimpin, juga dibutuhkan pemimpin yang bisa memberi teladan hidup yang saleh yang telah diperbuatnya. Tindakan nyata yang kecil itu dapat berbicara lebih keras daripada sekedar teori. Hambatan yang besar bagi seorang pemimpin dalam menjadikan dirinya teladan ialah egonya sendiri. Faktor kenyamanan, supaya dia aman hidupnya, dia tidak mau terganggu, serta tidak mau berkorban untuk memajukan dirinya dan juga orang lain. Yang kedua adalah menjadi motivator yang baik bagi pengikutnya. Di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Motivasi adalah karakteristik yang berorientasi pada tujuan untuk membantu seseorang mencapai tujuannya. Jadi motivasi itu adalah karakteristik yang fokusnya adalah pada tujuannya untuk membantu seseorang mencapai tujuannya. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memiliki pengikut yang banyak, namun terus memotivasi anggotanya supaya
mengembangkan diri, mengembangkan potensi yang dimiliki. Karena pengikut atau murid merupakan calon pemimpin masa depan yang harus ditopang untuk terus bertumbuh dan berkarya. Paulus memotivasi Timotius anak rohaninya untuk bertumbuh dalam beberapa hal. Yang pertama, Timotius harus kuat oleh karena bersekutu di dalam Kristus. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini merupakan pemberian, ini merupakan anugerah daripada Tuhan. Yang kedua, Timotius harus mempercayakan pengajaran yang baik kepada orang yang cakap mengajar, orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, rela menderita demi Kristus dan giat bekerja tanpa merasa malu karena melayani Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan juga di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12, surat Paulus juga kepada Timotius dikatakan, jadilah teladan bagi semua orang percaya. Dan ini motivasi yang diberikan ya Paulus menjadi motivator bagi Timotius untuk apa? Supaya anak muridnya itu, anak rohaninya itu tidak hanya sekedar menjadi pengikut, tetapi dia menjadi seorang pemimpin. Timotius sudah menjadi pemimpin. Sekarang Paulus mengingatkan supaya Timotius itu mempercayakan lagi kepada orang-orang yang dibina oleh Timotius, supaya mereka menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Melihat orang-orang yang punya kemampuan, berikan kepercayaan kepada mereka. Yang keempat, Timotius harus mengingat kematian Kristus sebagai bukti kasih Allah kepada para pemimpin Kristen dan harus menjadi pusat pemberitaan. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini sangat penting dipandang oleh Paulus, sehingga Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk apa? Untuk mengingat kematian Kristus sebagai bukti kasih Allah. Jadi pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan baik kepada Paulus, baik kepada Timotius, dan Paulus mengingatkan supaya Timotius itu mengingat pengorbanan daripada Yesus Kristus, mengingat kematian Kristus, dan itu harus menjadi pusat, menjadi inti pemberitaan daripada Timotius. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang kelima adalah pemahaman yang benar tentang kesetiaan Tuhan bagi umatnya, termasuk para pemimpin. Di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kondisi dunia sekarang ini, gereja membutuhkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan dengan giat memotivasi umat Tuhan untuk terus mengembangkan potensi yang ada di dalam diri umat maupun masyarakat, sehingga akan tercipta kemajuan yang semakin nyata. Yang ketiga, yaitu menjadi penggali solusi yang baik. Sekali lagi, menjadi penggali solusi yang baik. Seorang pemimpin yang berhasil bukan hanya mampu memberi solusi, namun mampu membawa para murid atau pengikutnya untuk menemukan solusi atas persoalan yang sedang dihadapi. Dengan menjadi penggali solusi, secara otomatis akan memacu kepada pengembangan diri, baik diri pemimpin itu sendiri maupun memacu pengikut atau murid yang dipimpinnya, sehingga mereka mengembangkan diri, membentuk dan mendidik serta melatih para pengikut untuk semakin hari mereka semakin diperlengkapi. Rasul Paulus melukiskan hal ini dalam terjemahan Firman Allah yang hidup, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebagai prajurit Kristus, janganlah kau biarkan dirimu terikat oleh hal-hal duniawi, karena jika demikian engkau tidak akan dapat memuaskan hati Dia yang mencantumkan namamu di dalam pasukannya. Dalam melakukan pekerjaan Tuhan, turutlah peraturan-peraturannya, seperti halnya seorang olahragawan
harus mengikuti peraturan, sebab kalau tidak ia dinyatakan tidak boleh ikut serta dalam perlombaan, sehingga tidak mendapat piala kemenangan. Bekerjalah dengan keras seperti seorang petani yang memperoleh banyak hasil dengan mengusahakan ladang yang luas. Paulus, pemimpin rohani Timotius, mengharapkan agar Timotius rela berkorban, mengabaikan hal-hal lahiriah yang merintangi, yang menghalangi pertumbuhan dan perjuangan dalam mencapai tujuan kekalnya. Setiap kerja keras pasti akan menghasilkan buah dan akan menikmati hasil perjuangannya. Kondisi kita di saat ini, kondisi kita sekarang ini, gereja bahkan dunia secara khusus gereja harus menyadari akan panggilan Tuhan baginya untuk hadir sebagai pemimpin yang mampu menggali dan menemukan solusi yang tepat dan berdampak untuk kemajuan gereja, masyarakat, dan terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seorang pemimpin Kristen harus berusaha dengan kerja keras, dengan kerja giat demi menyenangkan Tuhan yang telah beranugerah bagi kita dengan penebusan melalui Yesus Kristus yang telah memberi teladan dan adalah pemimpin yang dimana di dalam Dia kita dapat menemukan solusi bagi setiap persoalan hidup kita. Kesimpulan firman Tuhan pada siang hari ini, dunia saat ini banyak pemimpin. Ada pemimpin yang terlahir sebagai pemimpin, namun ada juga pemimpin yang dihasilkan oleh pemimpinnya. Saat ini dunia dan secara khusus gereja sedang membutuhkan pemimpin yang menghasilkan pemimpin. Sebab jika pemimpin tidak menghasilkan pemimpin, maka yang terjadi adalah dunia dan gereja akan kekurangan pemimpin. Untuk mendapatkan pemimpin yang menghasilkan pemimpin, maka rahasianya ialah satu, pemimpin harus menjadikan dirinya sendiri teladan yang baik, teladan hidup yang baik, menjadi motivator yang baik bagi pengikutnya, dan menjadi penggali solusi yang baik. Kiranya Tuhan menolong kita agar dapat menjadi pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang baik di dalam keluarga kita, di tempat kerja, di gereja, dan di masyarakat. Tuhan Yesus sang pemimpin agung yang akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan telah menolong, menyertai dan memberkati kami. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Tuhan berkati setiap yang mendengarkan khotbah ini, baik mereka dalam perjalanan, baik jemaat Tuhan di rumah, ataupun karena sakit dan sedang dirawat, bahkan kami yang ada di dalam ruangan ini, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan berkati kami. Tuhan, Engkau pemimpin kami yang agung. Tuhan pimpin kami. Jadikan kami pemimpin yang dapat menghasilkan pemimpin, baik di dalam lingkungan keluarga kami, baik di lingkungan tempat kerja kami, di gereja, di masyarakat. Tuhan tolong, sertai dan berkati kami. Jadikan kami semua pelaku firman-Mu ya Allah. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, sang pemimpin kami yang agung, yang telah memberi teladan, yang telah memanggil para murid dan mengutus mereka. Tuhan, pimpin kami dan utuslah kami untuk menjadi pemimpin
yang akan menghasilkan banyak pemimpin lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.